Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Stephen G dengan NIM 2401010202119 dengan dosen pengampu Pak Novi Dian Natasha Eskom MSSI dengan mata kuliah data mining atau OLAP akan mengerjakan dan mempresentasikan tentang salah satu mata pelajaran yang ada di sesi 11 yang sudah saya pilih, yaitu data mining atau pengenalan data mining. Baik, saya izin menjelaskan untuk data mining dan secara umum terlebih dahulu. Data mining adalah proses menemukan pola, hubungan, atau pengetahuan tersembunyi dalam kumpulan data yang besar yang kompleks. Seringkali tidak disadari secara eksplisit oleh pengguna data. Proses ini dilakukan secara otomatis atau semi-otomatis dan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Data mining umumnya diterapkan pada berbagai jenis data seperti basis data relasional yang terdiri dari atas tabel-tabel dengan atribut atau record. Data warehouse sebagai penyimpanan terintegrasi dari berbagai sumber untuk keperluan analitik, basis data transaksional yang menyimpan data transaksi lengkap seperti waktu, pelanggan, dan produk. Kemudian proses data utama dari data mining itu terdiri dari data selection, pre-processing atau disebut cleaning, transformation yaitu codingnya, proses data mining, lalu interpretation atau evaluation. Untuk menemukan pola dan pengetahuan, data mining menggunakan berbagai teknik, yaitu yang pertama klasifikasi atau classification. Metode ini digunakan untuk memetakan data ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan atribut-atributnya. Bersifat supervised learning memerlukan data latih. Contoh menggunakan klasifikasi nasabah apakah tergolong berisiko tinggi atau berisiko rendah. Kemudian clustering mengelompokkan data ke dalam grup berdasarkan kesamaan karakteristik tanpa adanya label atau disebut unsupervised learning. Contohnya segmentasi pelanggan berdasarkan pola belanja. Kemudian ada asosiasi atau disebut association rule mining, digunakan untuk menemukan aturan hubungan antara item dalam satu waktu transaksi. Contohnya pelanggan yang membeli kopi cenderung membeli gula. Kemudian ada yang keempat, sequential pattern mining, yaitu menganalisis hubungan antar data yang terjadi secara berurutan dalam waktu. Contoh, pelanggan yang membeli printer biasanya membeli tinta beberapa hari kemudian. Kemudian ada yang kelima, regresi, digunakan untuk memprediksi nilai numerik dari variabel target berdasarkan satu atau lebih variabel input. Contoh, memperkirakan pendapatan bulanan berdasarkan pengeluaran iklan. Kemudian ada yang keenam, peramalan atau forecasting, teknik untuk memproyeksikan data ke masa depan menggunakan pola historis. Contohnya memprediksi permintaan barang di bulan berikutnya berdasarkan bulan data sebelumnya. Data mining ini memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai keputusan seperti penagihan pasar, analisis perilaku pelanggan, evaluasi kinerja, dan peramalan tren bisnis. Kemudian izin menjawab untuk pertanyaan diskusi ada tiga. Yang pertama, apa perbedaan utama antara teknik klasifikasi dalam clustering dalam konteks analisis data pelanggan? Baik, saya izin menjawab. Untuk klasifikasi adalah teknik yang digunakan saat data pelanggan sudah memiliki label atau kategori tertentu. Seperti pelanggan yang aktif atau pelanggan yang pasif, dan tujuannya adalah memetakan data baru ke dalam kelas tersebut menggunakan data latih. Sebaliknya, clustering digunakan ketika tidak ada label kelas yang diketahui, data dikelompokkan secara otomatis berdasarkan kemiripan karakteristik, misalnya berdasarkan kebiasaan belanja atau frekuensi transaksi, sehingga cocok untuk segmentasi pelanggan yang belum terdefinisi. Kemudian ada yang pertanyaan kedua, yaitu bagaimana penerapan teknik asosiasi dan sekuensi dapat bantu dalam optimalisasi tata letak produk di toko retail. Izin menjawab, untuk teknik asosiasi dapat membantu toko retail menempatkan produk yang sering dibeli bersamaan secara strategis, misalnya menempatkan kopi di dekat gula untuk mendorong pembelian tambahan. Sementara itu, teknik sekuensi digunakan untuk menemukan pola pembelian
berdasarkan waktu. Contohnya pelanggan yang membeli popok pada minggu ini mungkin membeli tisu basah di minggu berikutnya, sehingga toko dapat mengatur penempatan produk atau promosi yang mengikuti urutan perilaku belanja tersebut. Nah, kemudian untuk pertanyaan ketiga, dalam kasus prediksi penjualan tahunan, manakah yang lebih tepat menggunakan regresi atau forecasting? Izin menjawab, untuk prediksi penjualan tahunan lebih cocok menggunakan forecasting, lebih sesuai karena dirancang untuk memprediksikan nilai masa depan berdasarkan pola historis seperti tren, musiman, atau fluktuasi periodik dalam data. Regresi memang dapat digunakan untuk prediksi, tapi lebih cocok ketika dihubungkan antar variabel menjadi fokus, misalnya pengaruh pengeluaran iklan terhadap penjualan, bukan untuk menangkap dinamika waktu seperti cara langsung seperti yang dilakukan oleh forecasting. Jadi menyimpulkan, artinya yaitu data mining adalah proses otomatis atau semi-otomatis untuk menemukan pola, hubungan atau pengetahuan tersembunyi dari kumpulan data besar dan kompleks yang berguna dalam pengambilan berbagai keputusan yang berbasis data. Proses ini mencakup tahapan seperti pemilihan data, pembersihan, transformasi, analisis menggunakan algoritma, hingga interpretasi hasil. Penerapan data mining itu sangat luas, mulai dari retail, keuangan, kesehatan, hingga pemerintahan, dan menjadi alat strategis untuk menganalisis perilaku pelanggan, mendeteksi penipuan, hingga memprediksi permintaan pasar. Lalu ada beberapa faktor yang mendorong soal kebutuhannya ada data mining, yaitu pertumbuhan yang cepat dalam kumpulan data, lalu penyimpanan data dalam data warehouse sehingga seluruh perusahaan memiliki akses ke dalam database yang baik, adanya peningkatan akses melalui web dan internet, kemudian tekanan kompetisi bisnis untuk meningkatkan penguasaan pasar dalam globalisasi ekonomi, kemudian ada perkembangan teknologi data lunak, data mining, untuk perangkat lunak sebagai ketersediaan teknologi. Kemudian ada beberapa solusi yang diberikan data mining, antara lain yaitu menerbak target pasar, melihat pola beli dari waktu ke waktu, lalu cross marketing analysis, lalu profil pelanggan, lalu informasi summary. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Terima kasih.